wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sosa, yang kami hormati Bapak Ketua Komite SMK Negeri 1 Sosa, Bapak Ibu Wakil Kepala, Bapak Ibu K3, begitu juga Dewan Guru. Tak lupa yang kami hormati dan kami banggakan orang tua murid kami, baik dari kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kita dalam rangkaian acara yang sudah kita lampirkan dalam surat undangan. Salawat beriring salam kita tinggikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah merubah peradaban umat manusia ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Puji dan syukur terlebih dahulu kita aturkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid sederhana SMK Negeri 1 Sosa. Bapak Ibu sekalian, orang tua murid kami, sengaja kita undang bertemu. Inilah Bapak Ibu masjid sederhananya SMK Negeri 1 Sosa. Tentu di sana sini masih banyak kekurangan. Besar harapan kami, mohon kiranya ke depannya ini menjadi perhatian kita semua, karena ini adalah sebagai tempat ibadah untuk peserta didik kita selama menjadi siswa aktif. Untuk sholat zuhur berjamaah kita adakan di masjid ini, begitu juga dengan sholat Jumat, sehingga peserta didik, guru tidak lagi sholat keluar. Lokasi ini kita jadikan sebagai tempat beribadah selama siswa kita mengenyam pendidikan di SMK Negeri 1 Sosa. Baik Bapak Ibu sekalian, adapun susunan acara kita di pagi hari yang berbahagia ini, yang pertama nanti ada doa, nanti akan kami harapkan pada Bapak Haji Sapril untuk memandu secara agama Islam. Kemudian yang kedua, kata sambutan dari Ibu Kepala SMK Negeri 1 Sosa. Yang ketiga, kata sambutan dari Bapak Ketua Komite SMK Negeri 1 Sosa, sekaligus memandu proses pembentukan Komite Sekolah SMK Negeri 1 Sosa untuk masa bakti 3 tahun ke depan. Untuk itu harapan kita bersama, karena masa baktinya 3 tahun, nanti kami harapkan keikhlasan kita semua, kerelaan kita semua kepada Bapak Ibu yang anaknya kelas 10 untuk mengajukan diri menjadi ketua komite. Tak lepas juga Bapak Ibu yang berkenan, yang anaknya di kelas 11 dan 12. Tapi harapan kita bersama, karena masa baktinya adalah 3 tahun, besar harapan kami untuk Bapak Ibu yang kelas 10, sehingga kita tidak lagi melakukan pemilihan 2 kali dalam 1 masa bakti. Itu mungkin tentang pemilihan ketua komite nantinya. Kemudian acara yang keempat adalah sosialisasi program kerja, yang ini akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kemudian pembahasan tentang sumbangan pendidikan, yaitu SPP, nanti akan dipandu oleh Bapak Ketua Komite atau Ibu Ketua Komite yang terpilih, sehingga tidak ada kendala baik dalam proses pembelajaran ekstrakurikuler untuk peserta didik kita untuk tahun pelajaran 2026-2027. Kemudian yang keenam adalah tanya jawab. Baik Bapak Ibu, itu tadi 6 rangkaian acara yang akan kita lalui. Sebagai kata pembuka, cukup kami sampaikan di sini. Kami akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kita ke acara yang kedua, yaitu pembacaan doa
Dalam hal ini kami harapkan kepada Bapak Haji Sapril untuk memandu secara agama Islam. Pada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, mari kita membacakan sepaling umul Quran. Kita hadiahkan kepada para kaum kerabat kita, keluarga kita, wabil khusus saudara-saudara kita yang telah berwakaf untuk masjid SMK ini, dan terutamanya kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. اللهم إنا نسألك يا إله الأولين والآخرين أن تجب دعاءنا وتقبل مقصودنا وبلغ مرادنا وحصل مقاصدنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di SMK Negeri 1 Sosa ini dalam rangka musyawarah antara pihak SMK dengan warga SMK Negeri 1 Sosa yang terdiri dari komite dan wali murid yang ada pada hari ini. Ya Allah, ya Allah, kami mohon kiranya acara musyawarah ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami, jernihkanlah pikiran kami, dan berikanlah kami petunjuk-Mu ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang maha mencintai bermusyawarah. Engkau adalah Tuhan yang sangat menyukai hamba-Mu bermusyawarah. Oleh karenanya ya Allah, berkahilah acara musyawarah kami ini, agar apapun nanti yang menjadi keputusan rapat kami ini adalah yang terbaik untuk kami, keluarga SMK Negeri 1 Sosa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesuai juga ini adalah bulan-Mu, adalah bulan yang sangat agung, yaitu bulan Muharram. Tentunya di bulan ini kami melaksanakan musyawarah dengan harapan ridho-Mu, barokah-Mu, dan juga merupakan keputusan yang terbaik yang Engkau tetapkan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami hari ini meluangkan waktu kami. Orang-orang tua murid hadir ke sekolah ini ya Allah,
Mereka meninggalkan pekerjaannya, aktivitasnya demi memenuhi undangan kami. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah pahala yang sebesar-besarnya kepada orang tua murid kami ini ya Allah, agar kiranya perjalanan mereka menuju sekolah ini untuk menghadiri musyawarah ini Engkau nilai satu ibadah di sisimu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampunilah segala kekhilafat kami, kekurangan kami, kealpaan kami. Sesungguhnya Engkau zat yang maha mengampuni segala dosa. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami hidayah-Mu, berikanlah kami petunjuk-Mu, berikanlah kami kejernihan hati, dan berikanlah kami kesabaran, taufik wal hidayah, dan berikanlah kepada kami ma'unah, yaitu sesuatu yang Engkau tetapkan atas segala kebaikan. Mudah-mudahan acara ini Engkau ridhoi, dan mudah-mudahan acara ini mendatangkan manfaat yang baik bagi kami. Rabbana taqabbal minna du'aana. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha menerima taubat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkanlah kebahagiaan bagi kami di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah. Dan anugerahkanlah kebaikan di akhirat nanti. Wa qina azabannar. Peliharalah kami dari siksaan api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ustadz Haji Syafril yang sudah memandu doa secara agama Islam. Semoga apa yang disampaikan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan membuka hati kita untuk berimpak untuk masjid kita yang kita tempati saat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, masuklah kita ke acara yang kedua, kata sambutan sekaligus membuka acara ini oleh Ibu Kepala SMK Negeri 1 Sosa. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur yang tak terhingga mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang sederhana ini dalam rangka menghadiri undangan kami untuk pertemuan perdana secara resmi antara pihak sekolah dengan orang tua ataupun wali murid untuk tahun ajaran 2026-2027. Dan tak lupa juga salat beriring salam sama-sama kita hadiahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu syafaatnya kita harapkan. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu K3, dan Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan yang berhadir pada kesempatan ini. Dan tak lupa juga yang saya muliakan Bapak Ibu, orang tua ataupun wali murid kami yang sudah meringankan langkahnya hadir untuk memenuhi undangan kami. Saya dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih banyak atas kepedulian Bapak Ibu terhadap kemajuan dari peserta didik kami ataupun anak-anak kita, karena niat Bapak Ibu datang kemari itu sudah menunjukkan
bahwasanya orang tua dari peserta didik kami ini mau bekerja sama dengan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMK Negeri 1 Sosa ini. Untuk itu Bapak Ibu, saya haturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah membalas semua keringanan langkah Bapak Ibu ini yang berhadir di sekolah kita ini. Rapat komite ataupun musyawarah komite ini bukan hanya wadah untuk menyampaikan program-program dari sekolah, namun di sini adalah wadah untuk kita bercengkrama, bertukar pikiran dengan pihak sekolah. Kami selaku pendidik di sekolah ini Bapak Ibu tentu mengakui banyak kelemahan dan kekurangan kami. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi bagaimana caranya meningkatkan sekolah kita ini ke depan. Tentunya tanpa kolaborasi yang baik pihak sekolah dengan orang tua kami tidak bisa. Makanya Bapak Ibu selalu kami menyampaikan kolaborasi yang tinggi salah satu kunci untuk mencapai sukses. Jadi untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, kegiatan musyawarah komite untuk tahun ajaran 2026-2027 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dibuka secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah yang sudah membuka musyawarah kita untuk hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum masuk kita ke acara yang ketiga, kata sambutan dari Bapak Ketua Komite Sekolah SMK Negeri 1 Sosa dan sekaligus nanti memandu proses pembentukan komite sekolah yang baru, ada baiknya kami sampaikan kriteria ataupun panduan dalam pelaksanaan rapat kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, perlu kami bacakan susunan yang sudah kami terima. Dalam pembentukan pengurus komite sekolah agar menerapkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2016 khususnya. A. Pasal 4 ayat 1. Anggota komite sekolah terdiri atas unsur orang tua, wali dari siswa yang masih aktif pada sekolah yang bersangkutan, tokoh masyarakat dan pakar pendidikan. Selanjutnya, pasal 6 ayat 1, anggota komite sekolah dipilih secara akuntabel, demokratis melalui rapat orang tua wali siswa seperti yang kita laksanakan hari ini. Kemudian pasal 6 ayat 2, susunan kepengurusan komite sekolah terdiri atas ketua, sekretaris dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah, mufakat dan atau melalui pemungutan suara. Selanjutnya, pasal 6 ayat 3, pengurus komite sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh kepala sekolah. Pasal 6 ayat 4, ketua komite sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diutamakan berasal dari unsur orang tua, wali, siswa aktif. Terakhir, pasal 8 ayat 1, masa jabatan keanggotaan komite sekolah paling lama 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Untuk ini harapan kami nanti kepada Bapak Ketua Komite dapat memandu pelaksanaan pemilihan ketua komite yang baru. Baik Bapak Ibu sekalian, masuklah kita ke acara yang ketiga, yaitu kata sambutan dari Bapak Ketua Komite sekaligus nanti memandu proses pembentukan komite sekolah SMK Negeri 1 Sosa yang baru. Kepada Bapak Ketua Komite kami persilakan dengan segala hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah. Mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sekolah ini dalam rangka memenuhi undangan yang disampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Di dalam kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, K3, begitu juga Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan kependidikan, begitu juga kepada orang tua murid kami yang sengaja diundang pada hari ini. Ini pada hari ini kita diundang ke sini seperti apa yang disampaikan Pak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, begitu juga Bapak dari pembawa acara. Acara kita pada hari ini termasuklah perpilihan kepala sekolah, ketua komite. Mengenai kriteria, mengenai kriteria itu tadi sudah dibacakan oleh Pak Rumadi. Saya tidak ulas lagi itu lagi kembali. Untuk itu selama ini komite sekolah di sekolah ini memang sudah agak lama kami sendiri sebagai ketua komite. Maka untuk hari ini secara resmi biar kita pilih nanti perpilihan yang baru. Untuk itu tentunya di dalam hari-hari yang lewat ini mungkin banyak kekurangan, kejanggalan, namanya pun manusia biasa. Kami mohon dimaafkan, mudah-mudahan ini tercatat ini sebagai amal ibadah kepada kita semua. Kemudian seterusnya untuk perpilihan seterusnya nanti tentunya kami resmi mengundurkan diri. Baru kita pilih ketua yang baru. Untuk ini kepada kita semua, Bapak dan Ibu sekalian, baik ya kepala sekolah, begitu juga Bapak dan Ibu guru, begitu juga para orang tua murid, dengan resmi pada hari ini saya meletakkan jabatan sebagai ketua komite sekolah. Untuk berikutnya kita melangkah ke perpilihan ketua komite yang baru. Jadi ini nanti kalau bisa kita pilihlah yang laki-laki, karena yang perempuan nanti banyak kesibukan mengurus rumah tangga lagi, menurut pendapat kami. Maka untuk ini kepada orang tua murid kami dari kelas 10 yang hadir, ini kami tanyakan bagaimana kita buat cara perpilihan atau secara aklamasi atau mencalonkan. Kita calonkan dulu. Menurut Bapak dan Ibu, siapa kira-kira yang bisa kita calonkan sebagai ketua komite ataupun yang mau menjadi ketua komite? Tunjuk tangan dulu, Pak. Bapak-bapak dari orang tua dari kelas 10
Ya Pak, yang mau mencalonkan diri sebagai ketua komite. Baik Bapak Ibu, kami bantu Bapak Ketua Komite. Untuk prosesnya kita adalah hasil musyawarah dan mufakat. Untuk itu kami harapkan kepada Bapak Ibu yang bersedia mencalonkan diri, biar kita tulis namanya, kemudian kita akan voting sesuai dengan agenda kita, yaitu hasil musyawarah mufakat. Untuk itu kami harapkan kepada Bapak Ibu yang bersedia agar tunjuk tangan. Nama Bapak siapa? Tunjuk tangan tadi. Bapak ini. Oh, Bapak Jul Edi satu. Bapak Jul Edi. Anaki Jul Edi Nasution. Saparudin Hasibuan. Ada lagi Bapak Ibu, sebelum kita laksanakan voting untuk pemungutan suaranya. Untuk kaum ibu juga yang siap. Ibu ini. Yang perempuan, Bu. Enggak. Enggak sempat. Ibu-ibu payah itu. Bapak-bapak aja lah. Baik Bapak Ibu, dari kaum ibu ada Bu yang siap diajukan. Tapi perlu kami ingatkan Bapak Ibu, untuk ketua komite kami harapkan kesediaannya nanti untuk full waktunya di SMK kita, karena untuk pengawasan proses PBM, kemudian untuk sarana prasarana sekolah, kemudian juga untuk kedisiplinan siswa kita tidak terlepas dari pantauan dari komite, sehingga tidak menutup kemungkinan juga untuk Bapak Ibu Ketua Komite nanti ikut juga upacara bendera bersama Dewan Guru dan peserta didik. Itu saja harapan kami untuk kedepannya. Enggak palang itu upacara. Ada lagi Bu dari kaum ibu. Kalau tidak ada lagi, maka kepada Bapak Jul Edi dan Bapak Saparudin Hasibuan, berdiri dulu Pak di sini Pak, biar nampak ibu-ibu ini. Iya. Bapak-bapak, yang dua orang, Bapak Jul Edi sama Bapak Saparudin Nasution. Hasibuan. Bapak Saparudin anaknya kelas berapa Pak? Baru masuk. Oke. Bapak hadap ke sana. Hadap ke sana Pak. Ya. Inilah Bu Pak calon ketua komite kita. Makanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, kalaulah nanti kepada calon ketua kita, biarpun sedikit perkenalan diri dulu Pak ya. Perkenalan diri dari mana Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sesuai dengan nama yang ditulis,
Jul Edi Nasution. Alamat Pasar Ujung Batu, rumah kita di Komplek SMA Negeri 1 Sosa, persis di depannya Bu, kalau Ibu udah tahu ya. Pekerjaan sehari-hari ya wira swasta atau petani. Kemudian anak saya di sini masuk kelas 1 tahun ini, jurusan ATPH, namanya Piljah Jul Hapiji, mengambil nama saya. Itu saja Bu, Bapak Ibu perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan bikin perkenalan ya abang Anda. Bisa gue mas? Jul Edi Nasution, berdomisili di Pasar Ujung Batu. Jadi muda au berdomisili di pelosok ujung sekali. Artinya sion pelosok, sion desa Siborna Bunut. Kebetulan arong nakinin pertanyaan barang siapa yang bersedia menjadi ketua komite. Kami coba-coba dari desa Siborna, pelosok sekalipun. Jadi nama saya Saparudin Hasibuan, asli berdomisili di desa Siborna Bunut. Kalau anak peserta didik baru masuk yang bernama Ali Akbar Hasibuan. Mungkin demikian perkenalan dari saya. Kalau peluang untuk menang, abang Anda mungkin yang dari Pasar Ujung Batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jul Edi dan Bapak Saparudin untuk perkenalan diri. Kepada ibu-ibu ataupun bapak-bapak, kalaulah kita buat perpilihan ini secara mendetail ataupun pakai kertas kita, ini terlampau rumit. Kurasa kalau cocok bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, kita tunjuk tangan saja. Bagaimana Bu? Iya, setuju? Bapak dan Ibu sekalian, sebagai calon kita yang pertama adalah Bapak Jul Edi Nasution, berdomisili di Pasar Ujung Batu di dekat SMA Negeri 1. Yang kedua, adik Saparudin Hasibuan, berasal dari desa Siborna. Anak Bapak ini ada juga di sini sekolah. Nah, makanya terserah kepada kita semua, kepada bapak-bapak ataupun ibu-ibu, yang mana nantinya yang akan kita pilih, tetapi kita melalui tunjuk tangan aja lah Bu, biar jangan merepotkan sekali. Nah, kepada Bapak dan Ibu sekalian, ini Bapak Jul Edi, udah perkenalan diri. Makanya pikirkan Bapak dulu entah 2 menit atau 3 menit baru kita laksanakan. Sudah? Udah Pak? Bu? Siapa kira-kira yang memilih Bapak Jul Edi Nasution sebagai Ketua Komite SMK Negeri 1 Sosa? Coba tunjuk tangan. Biar kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Untuk yang memilih Bapak Jul Edi sebanyak 65 orang tua murid, 65 orang. Selanjutnya Pak Saparudin pun tadi sudah memperkenalkan diri. Ini ada ini dari Siborna, berasal dari Siborna. Tapi anaknya ada juga di sini. Makanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, siapa kira-kira yang memilih Bapak Saparudin Hasibuan sebagai Ketua Komite kita di SMK Negeri 1 Sosa? Coba Bu, Pak, tunjuk tangan. Silakan.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 orang. Untuk perolehan suara Bapak, berarti sudah jelaslah yang kita pilih secara terbanyak adalah Bapak Jul Edi Nasution. Makanya untuk perpilihan ketua komite sudah dapat kita pilih, yaitu Bapak Jul Edi Nasution. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih, dan kepada Adenda Sabarudin Hasibuan pun terima kasih. Maka kita kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih kepada Bapak Ketua Komite yang sudah memandu proses pelaksanaan pemilihan Ketua Komite yang baru. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Komite yang lama atas pengabdian, dedikasi selama ini. Tapi harapan kami, Pak, dengan dimisionernya Bapak bukan berarti kita tidak lagi ada hubungan. Kami juga tetap berharap saran dan masukan, karena kami yakin Bapak lebih mengerti tentang SMK dibanding kami yang ada di sini semua. Untuk itu, harapan kami kepada Bapak tidak bosan ketika kami meminta saran dan pendapat. Kemudian ucapan selamat pada Bapak Jul Edi Nasution yang sudah terpilih menjadi Ketua Komite Sekolah yang baru. Harapan kami semoga kedepannya Bapak dapat melaksanakan tugas, dapat memberi kontrol sosial kepada kami di SMK Negeri 1 Sosa, dan dapat membantu kerjasama dengan Dudi atau pihak industri sehingga proses pelaksanaan PBM baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah semakin sukses lagi. Pada Bapak kami ucapkan selamat. Baik Bapak Ibu sekalian, proses pemilihan ketua komite sudah berlangsung dan kita sudah mendapat ketua komite yang baru. Kemudian Bapak Ibu, masuklah kita ke acara yang keempat, yaitu sosialisasi program kerja SMK Negeri 1 Sosa yang akan dibawakan oleh Ibu Kepala untuk tahun pelajaran 2026-2027. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan dengan segala hormat. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi gerakan berupa unjuk tangannya untuk menjadikan Bapak Jul Edi sebagai Ketua Komite Sekolah yang baru. Saya ucapkan selamat bergabung di SMK Negeri 1 Sosa, Pak. Mudah-mudahan sekolah kita bisa tambah maju dengan kolaborasi yang erat antara SMK Sosa dengan Bapak Jul Edi sebagai Ketua Komite SMK Negeri 1 Sosa. Dan juga kepada Bapak Ketua Komite yang lama, Pak Darwin Nasution, juga saya ucapkan ribuan terima kasih Pak atas segala bantuan, pikiran, tenaga yang sudah berkecimpung kurang lebih 22 tahun SMK Negeri 1 Sosa berdiri. Bapak inilah kawan kami di sini berumbuk bersama. Jadi Bapak Ibu, perlu saya ceritakan sedikit. Bukan saya tidak mau menggandeng Bapak Darwin ini sebagai ketua komite, tapi saya justru banyak tertolong oleh Bapak ini sejak saya mengajar di SMK Negeri 1 Sosa dari tahun 2008. Bapak ini merupakan panutan saya juga, karena Bapak ini juga berasal dari pendidikan. Bapak ini dulu kerjanya di kantor UPT yang di samping SMK. Jadi Bapak Ibu, keluhan-keluhan saya sebagai guru waktu itu banyak didengarkan oleh Bapak ini, termasuk untuk mendisiplinkan siswa. 2 tahun lalu saya ingat sekali ketika kami berjalan-jalan,
Pak, lihatlah kondisi anak-anak SMK ini. Inilah bolak-balik saya mengajukan program ke kepala sekolah dan kepala sekolah menindaklanjuti ke pusat untuk segera dibangunlah dulu tembok kita ini agar siswa tidak berkeliaran. Dari itu keluhan saya, Bapak komite kita langsung membawa ke forum orang tua. Alhamdulillah saat itu terjadilah tembok 20 meter. Walaupun cuma segitu Bapak Ibu, luar biasa buat saya itu hasilnya. Karena bisa memantau sedikit pergerakan dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Sosa untuk keluar dari lingkungan sekolah. Nah, itu salah satunya. Belum lagi kerjasama dengan pihak Polsek dengan pihak Koramil. Saya keluhkan, Bapak ini siap membantu sehingga Polsek Sosa berani patroli di sekitar kita dan menangkap siswa kita bawa ke sekolah kembali. Banyak sekali program-program yang saya ajukan ke Pak Komite. Alhamdulillah sampai hari ini Pak Komite selalu mendukung. Tentunya kalau tidak bekerja sama maka kami tidak akan bisa. Itu baru kejadian masih saya guru Bapak Ibu, belum lagi menjabat sebagai kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu, sekarang ini saya diamanahkan sebagai pimpinan di SMK Negeri 1 Sosa ini. Karena saya begitu mencintai sekolah ini, tentunya saya mau sekolah ini lebih maju ke depan. Jangan berdiam diri, harus kita melangkah. Tapi tentu saya punya keterbatasan. Saya tidak mampu menjadikan sekolah kita ini lebih maju kalau Bapak Ibu tidak mau bekerja sama dengan kami. Untuk itu Bapak Ibu, saya bacakan dulu visi dari sekolah SMK Negeri 1 Sosa. Sejak saya diamanahkan jadi kepala sekolah, saya ajak rekan-rekan tenaga pendidik di SMK Negeri 1 Sosa ini untuk melihat urgensi apa yang harus kita angkat supaya sekolah kita bisa lebih maju. Kita melihat apa kebutuhan siswa kita di saat sekarang ini. Jadi terciptalah visi SMK Negeri 1 Sosa ini dengan kolaborasi bersama tenaga pendidik dan kependidikan SMK Negeri 1 Sosa. Terwujudnya lulusan yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, inovatif, dan kompeten melalui pembelajaran mendalam. Inilah Bapak Ibu visi kami. Bagaimana mewujudkan visi ini tercapai? Tentunya harus ada misi, harus ada langkah-langkah, harus ada kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Yang pertama yaitu melaksanakan pembinaan karakter, iman dan takwa secara berkelanjutan. Bapak Ibu, ini yang pertama, menciptakan lulusan yang berakhlak mulia. Makanya program unggulan saya kemarin yang pertama adalah Bapak Ibu sholat berjamaah di masjid yang ala kadarnya ini. Dengan mereka melaksanakan sholat setiap zuhur di sini Bapak Ibu, sedikit terobati hatinya yang galau, yang emosi, dan juga bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Kemudian juga saya inginkan kepada Bapak kesiswaan kemarin dan juga pembina keagamaan, sholat Jumat kita di sini. Alhamdulillah sampai sekarang masih kita laksanakan. Walaupun ini apa adanya, masjid kita ini kita bangun perlahan-lahan dari sumbangan Bapak Ibu semuanya, tapi kita bisa gunakan untuk beramal ibadah di sini. Nah, ini Bapak Ibu ya, sholat berjamaah setiap zuhur dan juga sholat Jumat. Ketika sholat Jumat anak laki-laki, yang siswi perempuan kita buat pengajian Bapak Ibu. Kami buat pengajian, terkadang kita mengaji Yasin, kadang kita membuat acara ceramah. Itu. Kemudian untuk yang agama non muslim kita buat juga ada pembelajaran kebaktian di hari Jumat. Jadi Bapak Ibu yang non muslim pun tidak usah khawatir, tetap karena ini yang kuncinya adalah iman dan takwa. Jadi semua agama kita perhatikan harus ada pembelajaran keimanannya supaya mantap hati anak kita itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, sekedar memperkenalkan, Bapak Ibu sekarang tidak asing dengan sosial media. Aktivitas kita share di situ Bapak Ibu.
Terkadang walaupun berat, kami harus kejar-kejaran dengan anak-anak untuk melaksanakan sholat Jumat, Bapak Ibu. Kami kejar ke sekeliling sekolah supaya dia sholat Jumat. Walaupun prinsip saya terpaksa di awal akan terbiasa nantinya, sehingga anak-anak kita harapannya sulit untuk meninggalkan sholat kemudian hari. Karena sholat itu kewajiban kita semua, Bapak Ibu, bagi yang beragama Muslim. Makanya Bapak Ibu di rumah pun saya harapkan Bapak Ibu harus ikut kerjasama. Kalau subuh Bapak Ibu bangunilah anak kita untuk sholat subuh. Jadi kami yang bisa kontrol kan hanya di sini untuk sholat zuhur. Ketika asar anak kita sudah pulang. Tapi yakin Bapak Ibu dengan usaha kita yang tidak pernah bosan akan bisa nanti anak itu tanpa dikontrol lagi sholat sendiri. Pengalaman saya Bapak Ibu, saya dulu pernah mengikuti pelatihan selama 3 bulan di Jawa Tengah. Saya sebagai guru tinggalkan anak dan keluarga untuk mengikuti pelatihan bagaimana pembelajaran di sekolah lain. Yang saya lihat Bapak Ibu, ini SMK teknik, SMK pertanian sama dengan kita. Tetapi kenapa anak-anaknya ini bisa sholat setiap zuhur tanpa dikomandoi oleh guru? Berbondong-bondong bolak-balik melakukan sholat berjamaah, bukan hanya 1 tahap, tapi ada sampai kadang 3 karena tidak muat di masjidnya Bapak Ibu. Luar biasa, anaknya santun. Jadi saya sempat tanya-tanya ke beberapa siswa dan beberapa guru, kuncinya di mana? Kok lembut-lembut kali hati anak-anak ini ya? Ternyata Bapak Ibu salah satu adalah tidak pernah batal air wudhunya ketika proses pembelajaran. Gampang masuk ilmunya. Itu Bapak Ibu. Itu pun sekarang udah saya sampaikan ke beberapa guru di sini, coba dulu diterapkan itu. Ketika mau belajar kau ada wudhu, wudhu dulu. Ini untuk meningkatkan iman tadi. Gitu. Jadi paling tidak sholat zuhur utamanya Bapak Ibu. Ketika kalau Bapak Ibu nanti sempat sekali-sekali datanglah ke sekolah kita pada saat sholat zuhur Bapak Ibu. Tersentuh betul hati kita melihat anak kita berbaris berseragam sekolah melaksanakan sholat berjamaah. Inilah Bapak Ibu program sekolah yang perlu yang pertama. Karena zaman sekarang kan kita sudah merasakan bersama sulitnya untuk menyampaikan informasi yang baik kepada anak-anak kita. Mungkin bukan saya saja, tapi apalagi kita mama-mama ini ya. Sekali kita sampaikan gak didengar, sampai 10 kali baru mau bergerak. Jadi kalau terus kita sirami dengan ilmu agama, walaupun kita sekolah umum, insya Allah akan lunak sedikit demi sedikit. Inilah Bapak Ibu program sekolah yang pertama. Kemudian juga melatih siswa untuk hidup terampil, mandiri dan bersikap baik. Ini Bapak Ibu. Jadi dengan pembelajaran yang ada di SMK Sosa ini, kita jangan lupa mengacu kepada pembelajaran mendalam. Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu lihat kenapa kamu di luar, kalau misalnya keliling kemari, terkadang pembelajaran kita memang lagi di luar, bukan hanya di dalam. Bukan di dalam kelas terus. Inilah dia mengacu kepada minat dan bakat anak. Kemudian juga Bapak Ibu ada beberapa program ekstrakurikuler yang kita buat di sekolah ini, termasuk juga tidak menghilangkan keagamaan. Ada di sini ekstrakurikuler belajar membaca Al-Quran Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak-anak Bapak Ibu di rumah yang belum fasih membaca, arahkan aja masuk ke situ Bapak Ibu. Insya Allah dunia akhirat kita dapat. Itu yang kita tujuan kita itu sebenarnya. Jadi kami di sini bukan hanya mendidik saja, tapi juga kami dapat ilmu akhiratnya, dapat pahalanya. Bukan melaksanakan kewajiban kami yang sudah digaji oleh negara, tetapi juga ada amal ibadah yang perlu kami giatkan di sekolah ini. Kemudian Bapak Ibu membina kreativitas peserta didik melalui pengembangan diri dan kewirausahaan. Makanya Bapak Ibu sedikit memang kayak tahun ini cuma 3 kita yang lolos Universitas Negeri melalui jalur SPMB ya Bapak Ibu, bebas testing dari hasil nilai rapor. Karena memang anak SMK diciptakan itu banyak untuk berkreativitas wirausaha.
Jadi Bapak Ibu yang anaknya tidak kuliah tidak usah ragu, tidak usah berkecil hati. Nah, inilah tujuan saya menyampaikan visi misi dari SMK ini supaya Bapak Ibu mengetahui dan sama-sama kita dukung bagaimana program sekolah ini bisa berjalan dengan lancar untuk kemajuan sekolah kita nantinya. Jadi Bapak Ibu, semoga nanti ide-ide ataupun masukan-masukan yang membangun bisa disampaikan ke kami secara langsung ataupun melalui Bapak Ibu guru yang ada di SMK 1 Sosa ini, biar bisa kita laksanakan demi kemajuan SMK Negeri 1 Sosa ini. Itu harapan kita bersama. Dan kemudian Bapak Ibu, perlu lagi saya sampaikan, ini memohon belas kasih, karena tadi saya punya program tadi yang pertama adalah membina iman. Ini keadaan masjid. Masjid kita ini memang Bapak Ibu ada iuran dari SPP kemarin, kita buat kemarin. Ya, setiap Bapak Ibu menyetor SPP yang sudah kelas 11 dan kelas 12 anaknya, kita alokasikan setiap bulannya ada. Tapi kita kumpulkan baru bisa buat atap separuh, kita buat atapnya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ini selama libur ini program dari pengurus masjid akan menambah keran untuk air wudhu, pengambilan air wudhu di samping kamar mandi sini. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan juga bahwasannya kalau uang sekolah untuk membangun masjid tidak ada Bapak Ibu, dan itu tidak boleh, karena masjid ini berdiri dari nol, adalah infak semuanya Bapak Ibu, tidak ada uang sekolah di sini. Jadi kami berharap juga kepada orang tua kami semuanya, marilah kita jadikan rumah Allah ini sebagai awal anak-anak kita menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Makanya kami berharap Bapak Ibu, kita bantulah supaya jadi masjid ini walaupun perlahan. Nah, itu untuk mewujudkan visi dari sekolah tadi. Dan visi misi ini Bapak Ibu sudah saya sosialisasikan kepada pihak sekolah dan kepada pihak dinas pendidikan. Ini saya saya sampaikan melalui Pak Kabid SMK. Bagus, tujuanmu sudah bagus, laksanakanlah. Inilah Bapak Ibu, karena pola pendidikan kita sekarang jauh Bapak Ibu berbeda dari yang dulu. Makanya yang diharapkan sekarang hanya kolaborasi dengan orang tua. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian juga saya ingatkan kembali, nanti untuk Bapak Jul Edi sebagai ketua komite yang terpilih akan memandu acara kita ini bagaimana ke depan untuk mewujudkan visi misi yang sudah saya bacakan tadi. Nah, di sini Bapak Ibu mohon maaf, bukan saya tidak mau ikut campur, tapi ini bukan ranah saya lagi. Saya hanya menyampaikan keinginan saya hanya menyampaikan maksud hati saya, walaupun Bapak Ibu mungkin ada di dalam hati ini keuntungan pribadi, tidak ada Bapak Ibu. Murni hanya untuk keuntungan dan kemajuan sekolah. Satu lagi Bapak Ibu, kan sudah berjalan yang saya bilang tadi, pagar tembok kita 20 meter. Dan ini sudah ada case di tangan Ibu kemarin bendahara SPP, masih ditahan. Untuk pembangunan berikutnya mungkin dapat hanya 10 meter. Kemudian Bapak Ibu, saya berharap ini bisa kita lanjutkan. Cita-cita kita SMK Sosa terpagar semua. Bapak Ibu, bukan tidak ada usaha, bolak-balik mungkin udah 3 kali ya Pak, kita mengajukan pagar sekolah ke pemerintah, tapi alhamdulillah sampai saat ini masih skip itu jawaban dari dinas provinsi. Terus tidak bosan saya buat terus itu ajukan pagar tembok untuk lingkungan SMK. Termasuk ini Bapak Ibu yang berada di samping sekolah kita ini, tembok dari rumah Pak Amirhan, itu pun saya berharap kemarin, saya memohon itu, tolonglah dulu Bang, temboklah dulu ini, supaya tidak terbuka untuk bisa keliling-keliling ke sana. Dan juga Bapak Ibu kami harapkan kerjasamanya ini di lingkungan SMK ini kan banyak jualan.
tapi bukan kantin. Banyak di situ anak-anak kita merokok. Ketika kami video, mau kami buat bukti, kami dimarahin itu. Banyak Bapak Ibu. Takut saya bukan hanya sekedar rokok yang dihisap di situ. Udah lain-lain. Polisi sering di sini razia. Jadi nanti Bapak Ibu kalau terangkat anak kita jangan terkejut, jangan dibilang kami tidak peduli. Jadi makanya saya harapkan kita harus kerjasama keliling-keliling. Sekali-sekali Bapak pastikan anaknya kemari sampai enggak gitu. Banyak Bapak Ibu di sini. Itu di luar dari kantin kita. Kantin kita yang resmi dan terdaftar di Dinas Pendidikan Provinsi saat ini hanya 3. Kantin Pak Subur yang di depan, ini Pak Supri sama Pak Panghutan. Ini yang kita daftarkan di Dinas Provinsi. Jadi di luar dari sini bukan kantin resmi dari SMK 1 Sosa Bapak Ibu, karena Bapak bertiga ini pun punya perjanjian, punya kesepakatan yang ditandatangani dari pemerintah. Jadi kita ada aturan. Jadi mohon kerjasamanya ke depan, tolong diperhatikan, sama-sama kita perhatikan anak-anak kita supaya terhindar dari barang-barang yang tidak berguna itu Bapak Ibu. Itu harapan saya. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini dibukakan oleh Allah hati Bapak Ibu, berterima di hati Bapak Ibu, dan bisa berkolaborasi dengan kami demi mewujudkan sekolah yang nyaman dan maju. Maka hari ini saya memohon 10 jari di kepal untuk bekerja sama memajukan SMK Negeri 1 Sosa. Demikian, apa yang kurang itu datangnya dari saya. Semua keberuntungan dan semua kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan visi misi untuk SMK Negeri 1 Sosa tahun pelajaran 2026-2027, di mana beliau tadi menyampaikan keluh kesah tentang kegiatan siswa kita yang banyak, kemudian tidak semua anggaran itu bisa didanai dari dana BOS. Untuk itu nanti kita musyawarahkan bersama dengan Bapak Ketua Komite yang baru untuk langkah-langkah perbaikan SMK Negeri 1 Sosa ke depannya. Untuk acara selanjutnya yaitu pembahasan tentang SPP yang selama ini ada di SMK Negeri 1 Sosa. Akan tetapi untuk langkah yang pertama, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang sumbangan pendidikan, terlebih dahulu kita harus melengkapi komposisi dari susunan komite yang ada di SMK Negeri 1 Sosa. Adapun susunan komite yang pertama adalah ketua. Ketua sudah kita dapatkan tadi atas nama Pak Juledi Nasution. Kemudian sekretaris dan bendahara belum ada kita pilih. Untuk melengkapi komposisi ini, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang bersedia mencalonkan diri untuk posisi sekretaris dan bendahara komite, yang mana nanti semua pendanaan yang bersumber dari orang tua murid ini akan dikelola oleh komite. Demikian saja kami harapkan kesediaan dari Bapak dan Ibu untuk melengkapi komposisi dari susunan komite kita. Bapak Ibu yang bersedia dicalonkan menjadi sekretaris komite, silakan tunjuk tangan. Ada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut pendapat kami, kalau Bapak Saparudin bersedia sebagai sekretaris, alangkah bagusnya. Tinggal memilih bendahara kita.
Kalau bendaharanya kita buat dari kaum ibu. Tapi ini menurut pendapat kami. Enggak, semua udah kita selesaikan, Pak. Karena kan Kalau ajaran baru. pengurus yang lama nggak ada lagi ini Pak, udah ibarat di madung main liburkon, pensiun. Bagaimana Bapak dan Ibu sekalian, apakah sekretaris kita pilih saja Bapak Saparudin Hasibuan yang tadi? Ya. Oke. Catat Bu, yang untuk bendahara kita ini kalau permintaan kami dari kaum ibu kalau bisa. Siapalah Bu, kita buat bendahara kita di SMK Negeri 1 Sosa ini. Hemat. Kalau hematan bro, ibu-ibu Anda Bu daripada bapak-bapak. Siapa Bu kita buat? Kaum ibu, istilah bersedia. Silakan Bu. Baik, Jangan malu-malu. untuk kaum ibu yang siap untuk bendahara sekolah bukan berarti full waktunya di SMK. Tetapi ketika dibutuhkan nanti ibu siap hadir di sekolah kita. Ketika ada rapat komite membahas tentang anggaran dan anggaran itu diperoleh dari orang tua murid, maka dana itu wajib disalurkan ke bendahara komite terpilih. Nanti dalam pelaksanaannya untuk sehari-hari pihak sekolah akan membantunya, Ibu. Jadi secara administrasi kita harus ada bendahara komite. Itu aja Ibu. Silakan pada kaum ibu yang siap untuk jadi bendahara komite. Untuk tugas sehari-hari akan dibantu oleh pihak sekolah. Demikian saja Ibu. Bu Fitri aja nggak benar bisa. Kan anaknya di sini juga. Biar klop gitu. Iya kan? Bawa peda ibu bendahara. Adong di itu kini guru tayon tukang menerima pungutan ngondak anak. Di administrasinya. Ya administrasi saja udah ibu. Anggo nama mungut, halai dengan sekolah kita mengido tolong. Perlu juga disampaikan Bapak Ibu, nanti kan ketua sekretaris dan bendahara yang terpilih itu akan di-SK-kan oleh kepala sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu ini yang terpilih akan saya laporkan ke dinas. Jadi makanya kita buat perpilihannya secara real. Jadi bukan hanya ini. Kalau tugas untuk di sekolah ini Bapak Ibu, yang Ibu bendahara nantinya kalau misalnya ada dari ibu-ibu akan diperbantukan oleh bendahara dari sekolah. Contoh kayak kemarin kan kita ada yang kelas 11 sama kelas 12 itu yang untuk tambahan pembangunan pagar. Jadi orang tua ngasih ke anak yang ngutip di sini ini cuman kita laporkan ke bendaharanya. Sekian dana kita, baru komite lah yang membangun gitu. Jadi Bapak Ibu yang bendahara nantinya tidak harus standby setiap hari bersama kami di sini. Tidak. Yang perlu di sini tadi ya kayak Pak Jul Edi, mohon maaf memang akan sering kita panggil. Karena nanti Bapak Ibu apapun yang terjadi di sekolah ini Bapak itu harus tahu. Gitu. Jadi nggak repot sebenarnya. Jadi jangan takut, aduh saya ibu rumah tangga ngurusi anak lagi begini kan gitu. Tidak usah khawatir Bapak Ibu, akan kami bantu di sini. Tapi cuma sampai situ. Iya. Baru daulay juga pala. Boru Jawa petola, boru Jawa. Isi mabuk kita baik. Ada yang bersedia Ibu. Memang ndak merepotkan na bobo, ndak merepotkan. Cuman perlu tong administrasi ketua sekretaris bendahara.
Kalau nggak ada dari kaum ibu, bapak-bapak pun Pak nggak masalah. Kita pilih aja lah dari kaum bapak. Siapa Pak kira-kira kita buat bendahara kita? Istri ketua boleh? Tapi guru Pak Sabril sini. Nanti kan kalau kita ada keperluan orang bapak bertiga standby mau gitu. Nah, makanya tadi saya usulkan yang di pasar sini ketika kita ada urgensi perlu kita panggil sebentar bisa, itu tadi niatnya. Makanya saya minta bantu sama Kak Kanda. Nggak apa-apa lah Kak, masa nggak mau bantu adekmu? Iya minta balik, iya Mas Uni. Itu aja. Siapa nama ibu itu? Orang Bukit Berbunga kan cocok udah. Siapa nama kakak? Melati. Kalau perlu kan enggaknya sering-sering kakak kami panggil. Jarang-jarang. Mau ngasih buan boto. Mau ngasih buan. Baik Bapak Ibu, orang tua murid kami, di sini sudah tersusun untuk susunan pengurus komite untuk 3 tahun ke depan. Yang pertama Ketua Bapak Jul Edi Nasution, Sekretaris Bapak Saparudin Hasibuan, kemudian Bendahara Ibu Meyanti Hasibuan. Baik Bapak Ibu, SK akan kita keluarkan ketika tahun ajaran baru berlangsung. Karena ini libur, kita tidak bisa mengeluarkan surat keputusan di tanggal kita tidak aktif dalam proses bekerja. Demikian Bapak Ibu sekalian susunan untuk komite kita untuk 3 tahun ke depan. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk pembahasan sumbangan pendidikan, perlu kami sampaikan Bapak Ibu, untuk tahun yang lalu Bapak Ibu orang tua siswa berkontribusi setiap bulannya sebesar 75.000, yang mana 10.000 untuk pembangunan masjid kita, 5.000 untuk kegiatan ekstrakurikuler anak-anak kita, kemudian 60 untuk dialokasikan penunjang sarana belajar di sekolah. Begitu juga dengan kelancaran tugas bagi guru yang mendapat tugas tambahan. Itu semua dibiayai oleh uang SPP yang dibantu oleh Bapak dan Ibu. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, semua kegiatan untuk guru yang memiliki NIP itu tidak bisa didanai oleh dana BOS. Jadi pendanaannya adalah kontribusi dari orang tua yang selama ini kita sebut dengan uang SPP. Untuk itu harapan kami kepada Bapak Komite yang baru, nanti dibantu oleh Bapak Ketua Komite yang lama, untuk kita sama-sama berembuk bagaimana melancarkan kegiatan yang sudah ada sehingga tidak ada kendala untuk di tahun-tahun yang akan datang. Untuk itu harapan kami pada Bapak Jul Edi, kami persilakan ke depan bekerja sama dengan Bapak Ketua Komite yang lama yang sudah berpengalaman, sehingga proses untuk
kelancaran proses belajar mengajar ke depannya tidak ada kendala. Kepada Bapak Ketua Komite yang baru didamping oleh Bapak Ketua Komite yang lama, kami persilakan untuk memandu kegiatan sumbangan pendidikan untuk tahun depan. Demikian saja dari kami, Airul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Humas Bapak Haji Rumadi Wijaya yang memandu acara mulai dari awal sampai pada saat ini. Pertama-tama selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat, termasuk nikmat iman dan nikmat kesehatan dan nikmat yang lainnya. Kepada Bapak dan Ibu kami, selamat siang menjelang sore pada semua yang sudah hadir ya. Sorry. Masih Kemudian apa yang sudah disampaikan ataupun yang sudah disampaikan oleh Pak Humas, ucapan terima kasih yang pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan orang tua siswa, bapak atau ibu yang telah memberikan atau menunjuk secara langsung kepada diri saya secara pribadi sebagai ketua komite di SMK Negeri 1 Sosa. Kita sama-sama punya kepentingan Bapak Ibu. Saya punya anak di sini dan begitu juga dengan Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan keluh kesah yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah maupun Bapak Humas, tadi sudah kita dengar bersama. Jadi marilah kita bermusyawarah, mendengarkan keluh kesah mereka yang sudah disampaikan seputar visi misi tentang kemajuan sekolah agar bisa dicapai dalam waktu yang belum kita tentukan. Tentunya kita sebagai orang tua harus atau selayaknya mendukung, karena yang merasakan manfaat daripada program yang sudah disampaikan oleh pihak sekolah adalah anak-anak kita, Bapak Ibu yang bersekolah di SMK Negeri 1 Sosa. Dan kita seharusnya mendukung, karena program yang disampaikan adalah, saya lihat itu adalah program yang baik, yang termasuk salah satunya tadi adalah program pembinaan karakter. Kita bisa melihat bahwa memang, dan saya juga menyaksikan program ini sudah berjalan, termasuk salah satunya tadi sholat zuhur berjamaah dan sholat Jumat berjamaah bagi yang beragama Muslim dan yang non Muslim juga. Ada kegiatan kebaktian atau kegiatan keagamaan lainnya yang dipandu oleh guru-guru di SMK Negeri 1 Sosa ini. Jadi saya menangkap poin yang pertama adalah bahwa kita lihat sesuai dengan yang kita tempati ini adalah rumah ibadah atau masjid SMK Negeri 1 Sosa ini. Boleh. Oke Bapak Ibu, agar kita langsung to the point apa yang sudah disampaikan, yaitu tentang besaran SPP, sumbangan biaya pendidikan ya. Sumbangan pembangunan pendidikan ya. Kita memang jangan salah kaprah bahwa banyak yang mengatakan sekolah sudah gratis begitu ya. Karena memang semua dana pos yang sudah dialokasikan terhadap sekolah itu belum mampu
atau belum cukup untuk menghandle operasional sekolah. Sehingga karena di SMK Negeri 1 Sosa banyak program dan banyak kegiatan, sehingga dalam hal ini SPP ini harus tetap diadakan sebagaimana seperti tahun yang lalu. Tadi sudah dijelaskan dan sudah disampaikan bahwa SPP anak-anak kita tahun lalu sebanyak 75.000 yang dibagi 10.000 untuk sumbangan masjid dan 5.000 lagi untuk kegiatan siswa atau kegiatan ekstrakurikuler, dan yang sisanya itu untuk keperluan operasional yang dibutuhkan di SMK Negeri 1 Sosa. Jadi mengingat ini sudah berjalan, kalau nggak salah sudah berapa tahun Bu Kepala? Yang sudah 75 3 tahun ya. Jadi ini sudah kita lihat bersama bahwa masjid yang kita tempati ini dengan nilai sumbangan yang seperti itu tadi, yang include dengan SPP, hanya baru mampu separuh ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu setuju dengan nilai SPP yang tadi ataupun misalnya ditambah, tapi kalau kayaknya dikurangi nggak bisa lagi nih, atau bagaimana? Ada permintaan kurang dari Ibu? Kayaknya nggak mungkin ya. Kalau memang ya bagi yang bisa ya harus ditambah agar masjid kita ini bisa cepat selesai dan tertutup semua atapnya, begitu. Jadi kembali yang kami tanyakan kepada Bapak Ibu tentang besaran SPP ini, apakah masih yang lama atau ada penambahan? Dikurangi? Kalau dikurangi nanti nggak berbangunlah masjid kita ini. Bagaimana Bapak Ibu? Atau ada usulan dari Bapak Ibu? Boleh, kita nggak menetapkan di sini. Saya kan hanya mewakili saja. Tetap aja. Jadi ada masukan kebanyakan dari ibu-ibu ini nampaknya bahwa SPP untuk tahun ini sepakat ditetapkan sama seperti tahun lalu seperti sejumlah 75.000 per bulan. Udah ada lagi masukan lain? Tetap segitu atau ada tambahan, atau kalau dikurangi tadi katanya nggak boleh lagi? Tetap Bapak Ibu setuju? Oke, terima kasih atas persetujuan dari Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke ya, kemudian yang kedua. Kemudian untuk yang kedua adalah sesuai yang sudah disampaikan oleh pihak sekolah bahwa dibutuhkan pembangunan pagar di sekolah kita ini agar anak-anak kita ini tidak berkeliaran. Sebagaimana kita tahu, jika anak-anak kita ini berkeliaran, maka dia akan bisa meninggalkan proses belajar mengajar, sehingga dianggap bahwa pemagaran ini masih tetap kita butuhkan sesuai dengan uraian dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi bagaimana kita buat ini Bapak Ibu?
agar ada sekiranya kita nggak menuntut, sekolah nggak menuntut harus semua dipagar, tapi kalau memang kita mampu dan setuju ya nggak apa-apa kita pagar semua, tapi mungkin kita harus bertahap kan. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu untuk masalah usulan pagar ini? Tadi saya catat bahwa pihak sekolah sudah melaporkan sudah ada cadangan dana untuk pembuatan pagar tahun ini kurang lebih 10 meter ya Ibu. Jadi kita menambahi dari situ mungkin. Bagaimana Bapak Ibu? Yang sudah berlalu sudah sampai berapa meter? 20 meter. Jadi sudah 20 meter. Pagarnya itu tingginya berapa? Kalau yang jadi 1 meter berarti di 1 meter pagar dan tambahan kawat berduri sudah terrealisasi sepanjang 20 meter. Dan yang dana yang sudah ada pada sekolah bisa untuk membangun pagar yang baru kurang lebih 10 meter lagi katanya. Jadi berapalah kira-kira yang bisa kita tambah, kita sumbangkan dari Bapak Ibu agar bertambah pagar yang diminta itu tadi. Jadi yang sudah ready 30 meter. Ada pertanyaannya Pak. Ya, boleh. Apakah hanya dibebankan untuk beras 10 baru masuk? Untuk beras 11 12? Ini mohon maaf, ini kelas orang tua semua kelas ini kan? Kelas 1 dan kelas 2. Kelas 3 juga ada? Oh ya. Oh dipanggil semua ya. Jadi ya sesuai, ini kan untuk manfaat kita semua. Jadi ini memang tidak tebang pilih. Karena kita kan masih, anak-anak kita masih di sekolah, walaupun entah kelas 1, entah kelas 2, intinya kan anak kita masih bersekolah di sini. Jadi kalau sepakat Bapak Ibu, ya bersama-sama lah kita bantu guru-guru kita di sini demi untuk mencapai programnya, agar anak-anak kita itu tidak berkeliaran. Tadi disebutkan 20 meter sudah selesai dan 10 meter siap dibangun. Nah, berapa meter lah kira-kira yang bisa kita sumbangkan untuk melanjutkan pagar tersebut untuk tahun ini? Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Kalau tahun lalu berapa sumbangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mengingat maaf, dia mudah nggak mengerti mau bahasa dita, ahun dah harus pas bila bahasa Indonesia harus. Tahun dah lewat, ujelaskan berimu datang ibu kepala sekolah, Pak, dagang lagi mengalupa tinggal surutan ning ibu on, dia nama Pak ita baik, ita pagar niko. Waktu berkumpul orang tua murid, tolong kemudian Bapak Ibu, sigaret mu pelang na habis do. Pinabat sa buku sigaret sa taon on bantu mo ami yolo. Ibantu alay mapa 30,000. Sada hala. Di bayan mabendaharana ibu tu maida na pasar baru. Ima bendaharana bu. Dapat kepengon sekitar 13,000 mingot 200. Ni bangus kon monpaot 10 juta. Ima na dapat 20 meter. Sisa na pat nariro ako 30,200,000 na pengon. Tanggung. Ro kepala sekolah tahun na leo tahun na ro naman kita. Kita ahao tu orang tua murid. Mudah dong do partisipasinya lain. Kita gabuk kotokin na hepeng na 30,000 na 30 juta tu hepeng na yotro baru kita bangunkan kembali. Ima pa sejarah nih. Memang betul ini dapat ni ibu kepala sekolah. Au tanggap atong nalewati mga awal. Tersongling bawa penjelasan na. Ot memang itu tolong dia mu. Apalagi na mendaftar murid baru at partisipasi. Nautik na magari sa buku sigaret. Nautik na.
muda sigaret ni ya inmil 28.000 na hari Pak. 28.000 isa buku sigaret. Tayo mau sirakon madiamu sa ngason dia amang ito tolong au asay talanjut kon on pembangunan ni Pakar tayon. Tersoni tambahan na. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana udah dijelaskan oleh ayahanda kita, Bapak mantan ketua komite, bisa dihitung-hitung bahwa biaya untuk mencapai 20 meter dibutuhkan kurang lebih 10 juta. Jadi tersini menikin gambarannya. Kalau misalnya sepakat Bapak Ibu kita bantu per orang tua atau per siswa 30.000, maka saya yakin bisa lebih panjang lagi nanti pagarnya kalau kita sama-sama sepakat. Tapi kalau misalnya di sininya kita sepakati pas waktu pengutipan nanti agak macet, itu bahaya juga itu. Jadi kalau misalnya bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu mau membantu untuk pemagaran program sekolah? Kita samakan saja dengan bantuan tahun lalu. Kalau Bapak Ibu mau 30.000 per siswa per tahun, ya insya Allah sudah panjang itu pagarnya. Setujunya Bapak Ibu? Nah, nanti kalau masalah keuangan seperti yang sudah saya sampaikan oleh Bapak Ketua Komite yang lama, sangat transparansi, ya. Sisanya pun nanti dikembalikan lagi ke bendahara. Kita pun untuk tahun ini di kepengurusan komite tahun ini harus seperti itu. Tidak ada, jangan kita ganggu duit yang sudah dikumpulkan dari orang tua. Meskipun kami ketua komite bendahara tadi yang sudah terpilih, kami tidak akan mencuil sedikit pun itu. Biarkan nanti pengelolaan sekolah yang mengelola. Cumanya pihak sekolah juga harus bertanggung jawab kepada kita semua. Gimana kira-kira pihak sekolah bisa dipertanggungjawabkan nanti kan kalau misalnya Bapak Ibu ini mau semua membantu. Baik Bapak Ibu, kalau tahun-tahun lalu ya, udah tahun lalu itu pihak sekolah tidak mau tahu sebenarnya kalau untuk itu, untuk pembangunan dan keuangannya. Cuman kami membantu proses pengutipan dari orang tua ke anak, jadi anak menyetor ke sekolah. Setelah uang itu terkumpul, kemarin kami setor ke Ibu Tukma melalui Pak Ketua Komite, dan yang membangun itu pun memang komite semua. Yang mencari pemborong semua alat dan bahannya itu komite. Jadi kami hanya menerima di situ, itu pagar sudah jadi. Kemudian dilaporkanlah sama Pak Ketua Komite, inilah uangnya sama bendahara, sisanya segini, baru segini yang terbangun kita. Kalau ini masih tanggung. Uangnya itu sekarang disimpan oleh bendahara sekolah. Makanya saya sebutkan Bapak Ibu. Jadi yang mencari tukang pun semalam Pak Ketua Komite, bukan kami memang. Itulah bentuk transparansi kita, bukan uangnya yang kami maunya barangnya gitu. Dan Bapak Ibu boleh lihat pagarnya itu, kalau kita nanti keluar dari sini, di belakang kantor UPT, di situ ada. Dan itu Bapak Ibu sudah kita pagar kawat semua sampai ini. Tapi luar biasa anak-anak kita ini aktifnya. Itu kawatnya bisa dibengkokkan. Saya udah 3 kali Bapak Ibu menarik kawat itu supaya lurus kembali. Sering saya patroli ke sana Bapak Ibu. Dan 1 bulan yang lalu saya sudah mengaktifkan kamera CCTV ya, untuk memantau ini. Namun kesananya belum sampai. Saya mau lihat siapa sih anak yang suka lewat dari situ hingga merusak pagar kawatnya gitu. Ini semua sampai kemari sudah dikasih kawat berduri, tapi dipotongi sama anak-anak biar bisa keluar. Kita kejar dari sini sholat, larinya dari sana Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu. Itu jadi nanti kalau masalah pertanggungjawabannya, sekolah pasti siap itu. Tapi kalau bisa nanti Pak, uangnya terkumpul, kalau memang orang tua setuju untuk membantu sekolah membuat pagar tembok itu, ya dikelola komite itu enggak masalah gitu. Jadi kita tinggal inilah yang terbangun. Jadi kami bisa melaporkan nanti bahwasanya
tahun ini terbangun berapa meter. Nah, itu aja untuk pertanggungjawaban ke orang tua. Begitu, Pak. Ya, terima kasih sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah sebagai bentuk transparansi. Karena bahwa mekanismenya tadi bahwa uang semuanya akan dikelola oleh sekolah, setelah terkumpul baru nanti ada laporan ke kami mewakili orang tua sebagai komite, dan nanti barulah kita musyawarahkan siapa yang akan mengerjakannya. Jadi kira-kira begitu. Jadi kami juga pengurus komite ya tidak ada mencampuri memegang uang. Uangnya nanti bendahara sekolah yang akan mengumpulkan sesuai dengan kesepakatan kita. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu mau membantu untuk pembangunan pagar sekolah dikutip sebesar Rp30.000 per siswa? Setuju ya Bapak Ibu? Oke, terima kasih atas dukungannya. Nanti akan kita buat dokumennya bersama sekolah untuk pengutipannya. Baik Bapak Ibu orang tua murid kami yang kami hormati, perlu kami sampaikan kembali juga seperti yang sudah kita dengarkan bersama, bahwasanya dana yang diperoleh dari orang tua murid akan dikelola oleh komite secara transparansi. Jadi pihak sekolah hanya melihat hasil dari dana yang sudah terkumpul. Kemudian Bapak Ibu, terima kasih tadi kita sudah sepakati bahwasanya uang SPP sumbangan pendidikan kita masih bertahan di angka 75.000. Berarti ini tahun yang keempat ya Bapak Ibu, kita bertahan di angka 75.000. Perlu kami sampaikan kembali Bapak Ibu bahwasanya angka 75.000 yang Bapak Ibu kontribusikan ke pihak sekolah, 10.000 kami arahkan ke proses pembangunan Masjid SMK Negeri 1 Sosa. Yang kedua, 5.000 kami arahkan ke kegiatan ekstrakurikuler peserta didik kita. Karena Bapak Ibu, kegiatan ekstra siswa kita atau murid kita tidak semuanya bisa di-cover oleh dana BOS. Yang bisa di-cover adalah kegiatan yang dilakukan di sekolah. Contohnya POS itu dilaksanakan setiap semester. Akan tetapi untuk kegiatan keluar, contohnya OSIS, ada pertandingan keluar, ada kunjungan keluar, kemudian ada pramuka. Karena pramuka tidak bisa kita prediksi 1 tahun berapa kali kegiatan. Itu yang 5.000 kita kelola Bapak Ibu. Kemudian yang 60.000 ini kita biayakan ke operasional sekolah. Contohnya untuk guru, di sini ada tugas tambahan. Kemudian ada guru bantu. Kemudian ada guru honor komite kita. Di sana yang kita arahkan yang 60.000 Bapak Ibu. Kemudian kami laporkan juga Bapak Ibu bahwasannya di sekolah kita ini ada siswa gratis, yaitu dari jalur afirmasi. Ini gratis Bapak Ibu selama murid kita mengenyam pendidikan di SMK Negeri 1 Sosa, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Ini digratiskan Bapak Ibu kalau dia jalur afirmasi. Kemudian jika anak Bapak Ibu ada di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, ini ketiganya kita potong 50% Bapak Ibu. Jadi tidak 75, 50%-nya. Per orang berarti kira-kira 35.000. Kemudian untuk anak yatim, seharusnya 75, kita potong 15.000 menjadi 60.000. Kemudian untuk anak yatim piatu, ini kita gratiskan Bapak Ibu. Mohon kiranya kita dapat memahaminya bahwasanya
dana itu tidak sepenuhnya full 75.000 diterima oleh pihak sekolah. Demikian Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilakan dengan segala hormat. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Oh, nanti kan ini orang tua kelas 11 sama 12-nya masih di sini ya. Nanti kita yang kelas 10 setelah ini biar kita tutup baru Pak Komite bersama kelas 10 nanti beda lagi. Kalau itu nggak ranah saya lagi ya. Nah, gitu. Ada Bapak Ibu? Bapak Ibu, yang perlu saya ingatkan kembali, yang tadi jalur afirmasi itu pada saat proses mendaftar siswa baru, dia kita daftarkan melalui jalur KIP. Kalau dia masuk diterima jalur KIP, maka SPP kita gratiskan. Nah, itu Bapak Ibu. Dan itu sudah berlangsung selama tahun ketiga ini. Kita gratiskan itu, tidak kita pungut. Nah, selama dia bersekolah, kalau dia jalur KIP. Kemudian juga yang untuk yatim pun kita potong. Dan Bapak Ibu perlu juga, jangan nanti ketika ada anak kita di sini memang susah sekali ekonomi kita, nggak apa-apa Bapak Ibu, silakan jumpai kami. Memang ada, misal saya tidak sanggup Bu, bagaimanapun ceritanya, tapi anak saya mau sekolah, nggak apa-apa Bapak Ibu, dijumpakan saja dengan kita, insya Allah siap kita bantu. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Sepertinya sudah bisa kita tutup ini. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini mungkin pertemuan kita cukupkan sekian. Tetapi kami tidak menutup kemungkinan jika Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa nanti melalui WA atau ketemu langsung atau titip pesan ke rekan-rekan guru. Dengan mengucapkan hamdalah, maka kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk Bapak Ibu orang tua wali kami yang kelas 12 dan yang kelas 10, kami kelas 11, kelas 12 dan kelas 11 kami persilakan meninggalkan tempat pertemuan kita. Untuk Bapak Ibu wali murid kelas 10 tetap bertahan karena nanti ada sesi yang akan disampaikan oleh ketua komite. Demikian saja Bapak Ibu, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.